Halo ibu-ibu, masih semangat? Kok pada lesu semua ini? Ayo biar tambah semangat lagi, kita lakukan tepuk semangat. Masih ingat kan ibu-ibu? Oke, kita mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Oke, terima kasih ibu, tepuk tangannya semua. Ibu-ibu, dari tadi saya menjelaskan tentang bagaimana orang tua dapat memahami anak usia dini dalam belajar. Ibu-ibu sudah paham semuanya? Baik. Sekarang saya mau ngecek ibu-ibu benar-benar paham apa belum. Mungkin ibu ketua kelompok, ibu marfu'ah, bisa menjelaskan hal penting apa saja yang dipelajari pada sesi ini. Ya ibu? Gimana? Memanfaatkan bermain bagi anak-anak. Oke. Terus selanjutnya memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bagi anak. Oke. Ya, terima kasih Ibu Marfu'ah. Tepuk tangannya dulu untuk Ibu Marfu'ah. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Oke. Ibu Maimunah. Gimana Ibu? Kurang keras. Meningkatkan kemampuan bahasa anak. Oke. Terima kasih Ibu Maimunah. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Ya, Ibu Maisaro. Bagaimana? Bernyanyi membantu perkembangan bahasa anak. Oke, terima kasih Ibu Maisaro. Jadi tepuk tangan dulu untuk Ibu Maimunah dan Ibu Maisaro. Nah, di sini ada beberapa manfaat, hal-hal penting yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Manfaat dari bermain bagi anak. Pertama, bagi fisik. Jadi, manfaat bermain bagi anak untuk fisik, mengasah kemampuan fisik anak. Kemudian juga membantu anak lebih sehat. Kenapa? Karena dengan bermain, anak akan lebih banyak bergerak. Kemudian yang kedua, emosi. Bermain bermanfaat bagi anak untuk emosi karena anak merasa bahagia. Terus kemudian juga belajar untuk mengekspresikan perasaan. Terus meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu cara berpikir anak. Jadi dengan bermain memberikan pengetahuan baru bagi anak, kemudian belajar menyelesaikan permasalahan, kemudian juga belajar membuat keputusan bagi anak. Selain itu juga di sini ada mengembangkan kreativitas anak. Nah, ada manfaat lain lagi yaitu tentang sosial. Manfaat bermain bagi anak bisa memberikan kemampuan mencoba hal-hal baru untuk mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manfaat bahasa, yaitu dengan bermain anak bisa mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kenapa? Karena saat bermain anak-anak akan berkomunikasi dengan teman bermainnya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu dengan bermain banyak manfaat yang didapat untuk anak-anak. Namun banyak orang yang tidak paham tentang hal tersebut. Kalau sekarang bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu sudah paham manfaat bermain untuk anak-anak, untuk tumbuh kembangnya? Oke, terima kasih. Jadi ibu tidak perlu melarang anak dalam bermain. Selain itu juga anak-anak bermain bukan hanya dengan temannya saja, bukan hanya dengan teman yang seumuran. Ibu-ibu juga bisa bermain dengan anaknya dan itu bermanfaat untuk perkembangan anak. Ketika ibu bapak bermain dengan anaknya, anak akan merasa lebih senang, lebih bahagia, dan anak akan merasa lebih disayangi oleh orang tuanya. Ibu-ibu bisa mempraktekkan beberapa cara bermain bersama anak. Nanti setelah pertemuan ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Coba lihat buku pintarnya di bawah ndak? Oke. Ya. Untuk yang lupa, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya di bawah ya. Coba buka halaman 6 dan 7. Nah, di situ ada beberapa cara yang bisa dipraktikkan bagaimana orang tua bermain bersama anak. Pertama, dengan cara membaca buku cerita sebelum tidur. Atau kalau ibu-ibu tidak punya buku cerita, bisa dengan menceritakan kisah-kisah dongeng yang lalu, yang ibu ingat, yang ada di masyarakat. Misalnya tentang maling kundang, tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, di situ juga ada pelajaran bagi anak-anak untuk tidak berani terhadap orang tuanya. Kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk melihat memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat
dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Misalnya, ketika ibu-ibu dan anak-anak memasak dan mencuci. Ketika memasak, mungkin ibu-ibu bisa minta bantu pada anak-anak, misalnya membawakan piring atau masakan yang sudah dimasak. Tapi ingat, jangan lupa yang sekiranya tidak membahayakan anak. Terus aktivitas mencuci, saat ibu-ibu mencuci, anak-anak bisa membantu, sekalian anak juga bisa belajar mencuci. Tapi ibu-ibu jangan lupa untuk mengatakan apa? Minta tolong dan terima kasih. Ketiga, mengajak suami dan anak untuk bermain bersama. Misalnya main tebak-tebakan, main kuda-kudaan, atau permainan lainnya. Kemudian keempat, meminta anak untuk bercerita tentang kegiatan bermain bersama temannya. Kelima, meminta anak bercerita tentang pelajaran di sekolah. Apa saja yang dilakukan saat di sekolah, atau mungkin ada pelajaran yang tidak dipahami oleh anak. Jadi orang tua bisa membantu yang tidak dipahami oleh anak. Kemudian yang keenam, mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Kegiatan bernyanyi ini banyak disukai banyak orang, apalagi buat anak-anak. Dengan bernyanyi juga bisa membuat perkembangan bahasa anak lebih baik. Bernyanyi juga suatu kegiatan yang menyenangkan. Jadi lebih mudah dipahami bagi anak. Ibu-ibu mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Ibu-ibu sudah paham betul. Jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah masing-masing ya, bukan di rumahnya orang lain loh Bu. Untuk bulan depan pertemuan P2K2-nya di rumah Ibu Inem. Ibu Inem hadir kan? Ya. Jadi jangan lupa untuk bawa buku pintarnya, dibawa lagi ya, buku pintar yang ini, karena masih tinggal satu sesi lagi, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Jadi sebelum pertemuan ibu-ibu bisa buka-buka dulu bukunya, dibaca. Misalnya ibu-ibu tidak bisa membaca, bisa minta bantu kepada keluarga lainnya untuk dibacakan. Jadi saat pertemuan ibu lebih paham. Ibu-ibu bisa mempraktikkan ini bersama suami di rumah. Jangan dengan suami orang lain lah Bu. Pulang dari sini ibu bisa menceritakan ke bapak-bapaknya hasil dari pertemuan ini. Jadi bapak-bapak bisa mempraktikkannya juga di rumah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak baik atau tidak sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.